Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang cintai pada malam hari ini. Salawat bertambahkan salam ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengurus Masjid Nurul Iman, yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak, yang terhormat RT dan RW, yang terhormat tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya sayangi teman-teman yang menantikan di sekolah. Baiklah, saya tidak memperpanjang mukadimah saya, langsunglah saya masuk ke judul saya, yaitu beribadahlah dengan ikhlas. Beribadah adalah kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimah, mau ibadah sholat, puasa, atau zakat. Akan tetapi, ibadah bisa menjadikan sia-sia karena tidak keikhlasan yang ada pada diri kita. Janganlah kita beribadah hanya karena ingin dilihat oleh orang lain. Itu adalah salah satu perbuatan riya. Beribadahlah dengan ikhlas hati. Ada sebagian orang yang beribadah hanya terlihat di depan, seperti pada saat puasa hanya terlihat di depan, tetapi tidak meminum es kurnia. Adapun firman Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang berarti dan memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam surah tersebut telah dijelaskan bahwasanya orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah tidak akan merasakan keberatan saat melakukan ibadah sholat ataupun lain sebagainya. Apalagi saat membayar zakat, kita harus membayar dengan ikhlas hati. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun menyuruh kepada kita agar selalu beribadah dengan ikhlas. Teman-teman atau adik-adik semuanya yang telah hadir pada malam hari ini, janganlah kita beribadah hanya karena ini karena disuruh orang tua, dia tidak kena marahi. Apalagi sholat. Janganlah kita merasa ketika kita dimarahi orang tua itu adalah tanda bencinya kepada kita. Tidak sama sekali. Melainkan itu adalah tanda kasih sayang yang ditunjukkan kepada kita secara langsung. Kita masih enak, orang tua kita masih hidup. Ketika kita bikin salah, masih ada yang melarangnya. Lihatlah orang-orang yang di luar sana yang tidak memiliki kedua orang tua lagi, banyak yang terlantar. Untuk saat ini, apakah saya boleh bernyanyi sebentar? Boleh. Kalau mau ikut nyanyi nggak apa-apa, kalau nggak mau ikut juga ya nggak apa-apa. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Kita belajar sehari-hari untuk mencari ilmu duniawi. Hidup berarti hanya sekali, maka ibadahlah dengan ikhlas hati. Hidup berarti hanya sekali, maka ibadahlah dengan ikhlas hati. Oke, lanjut. Apakah ada yang tahu bagaimana cara beribadah dengan ikhlas? Tidak. Baik, caranya adalah saat kita melakukan ibadah, maka pikirkanlah apa yang kita lakukan itu hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya cukup sampai di sini lagi untuk saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mengampun. Kebenaran datangnya dari Allah, salahnya dari saya. Unsur makalah, walatan unsur makalah. Dialah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Untuk menutupi data saya, apakah saya boleh mengakhiri dengan pantun? Boleh.
Jalan-jalan ke Mahatol. Jangan lupa memilih Rambe. Salam kenal orang berpidato adalah orang berrambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.